Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak dan Ibu, yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-40 dari bab Thulathi. Makalah yang 40 bab Thulathi ini merupakan makalahnya Ibnu Abbas yang membicarakan mengenai hari terbaik, bulan terbaik, dan amal terbaik. Nah, menurut Ibnu Abbas, hari terbaik itu adalah hari Jumat, bulan terbaik adalah bulan Ramadan, dan amal terbaik adalah sholat yang 5 waktu itu pada waktunya. Ketiga-tiganya sudah kita bahas, namun di makalah ini ada penjelasan tambahan yang cukup panjang. Nah, pagi ini kita akan meneruskan penjelasan yang ada di makalah ke 40 dari bab Thulathi ini, lanjutan dari 3 hal tadi itu, tentang hari terbaik, tentang bulan terbaik, dan amal terbaik. Ya. Langsung saja saya bacakan ya, penjelasan lanjutannya. Famata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas ini suatu ketika pernah tadi ya ditanya mengenai 3 hal dan sudah dijawabnya. Lalu kemudian wafatlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di sini tidak dijelaskan mengenai wafatnya kapan, jaraknya dari jawaban itu kapan. Ya. Fi dzalikal yaum. Jadi Ibnu Abbas itu kemudian juga
wafatnya itu diinformasikan pada hari itu. Hari itu di sini ai wa huwa yaumul jumu'ati. Maksudnya ya Ibnu Abbas itu kemudian wafat pada hari Jumat. Famadha ala dzalika, kemudian berlalulah kematian itu salah satu ayamin, 3 hari. Ya. Jadi setelah Ibnu Abbas wafat pada hari Jumat, kemudian setelah 3 hari kewafatannya itu, fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Kemudian sampailah ya kepada Ali radhiyallahu anhu maksud saya, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Ya. Anna Abbasin, bahwa annabna Abbasin maksud saya ya, annabna Abbasin, bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma su'ila al-dzalika ayil mas'alatif tsalats, maksudnya ya beliau itu kan tadi ya diceritakan sudah pernah ditanya mengenai 3 hal ya, 3 hal itu ya seperti yang sudah dijelaskan tadi itu, tentang hari terbaik, tentang bulan terbaik, dan tentang amal terbaik. Fa'ajaba bikadza ya. Dan kemudian disampaikan juga mengenai jawaban Ibnu Abbas mengenai ketiga pertanyaan itu, ai bidzalikal jawabil mazkur. Maksudnya ya dengan jawaban-jawaban yang sudah disebutkan sebelumnya, yang sudah kita sebutkan kemarin dalam 3 pertemuan itu ya, bahwa hari terbaik adalah hari Jumat, bulan terbaik adalah bulan Ramadan, dan amal terbaik adalah sholat 5 waktu pada waktunya itu ya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajah, maka berkatalah Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah memuliakan wajah beliau ya. Jadi sekali lagi ya, gampangannya ceritanya, Ibnu Abbas wafat pada hari Jumat. Setelah wafat selang 3 hari ya, disampaikanlah kepada Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, bahwa Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang 3 hal, dan Ibnu Abbas menjawab begini ya, begitu. Nah, lalu apa namanya respon Sayyidina Ali ya. Lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u, kalau seandainya para ulama, para hukama, ahli hikmah, dan para fuqaha, para ahli fikih, minal masyriqi ilal maghrib ya, dari timur sampai barat ya, ini maksudnya ya seluruh dunia ya, antil kal masailith tsalasi ya, tentang 3 hal tadi itu, tentang hari terbaik, tentang bulan terbaik, dan tentang amal terbaik, la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbasin, maka mereka semua akan menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Ibnu Abbas itu ya. Jadi misalnya ada ulama ditanya, jawabannya ya kurang lebih sama dengan jawaban Ibnu Abbas, sama. Nah, ini untuk menunjukkan betapa bahwa jawaban Ibnu Abbas itu memang betul-betul jawaban yang mapan, jawaban yang benar ya. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas ya, bahwa jawaban-jawaban Ibnu Abbas itu pasti punya dasar ya, baik dasar itu dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis ya. Sehingga sekali lagi, ulama manapun dan siapapun di seluruh dunia kalau ditanya ya jawabannya seperti jawaban Ibnu Abbas,
dan itu benar, ya. Tidak ada yang aneh, ya. Tidak ada yang salah sama sekali. Sepenuhnya benar jawaban Ibnu Abbas itu, kira-kira begitu, ya, maksudnya Sayyidina Ali itu. Cuma Sayyidina Ali ini kemudian memberikan catatan, illa anni aqul, ya, kecuali aku sendiri yang punya pandangan yang berbeda, ya, fi jawabi dzalika, di dalam menjawab 3 pertanyaan itu, ya. Ya, jadi tapi berada di sini bukan berarti tadi salah, ya, enggak. Ini Ali kemudian memberikan jawaban dalam versi yang lain tentang apa yang disebut dengan hari terbaik itu, bulan terbaik itu, dan juga amal terbaik itu. Nah, jadi sebenarnya penjelasan lanjut ini pengarang kitab ini ingin menunjukkan bagaimana hari terbaik, ya, bulan terbaik, amal terbaik menurut versi Sayyidina Ali, ya. Kalau tadi menurut Ibnu Abbas, ya, salah satu sahabat Rasulullah yang sekaligus merupakan sepupu Rasulullah, Ali ini juga sahabat Rasulullah, ya, sekaligus sepupunya, bahkan sekaligus menantunya, ya. Nah, ini kalau Ali itu bin Abi Thalib, ya, jadi Abi Thalib itu paman Nabi, Abbas itu Ibnu Abbas itu Abdullah itu ya bin Abbas itu juga paman Nabi, sehingga memang pernah sepupu dengan Rasulullah kedua-duanya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, ya, atau jawaban tentang 3 hal itu menurut Ali itu, ya. Nah, menurut Sayyidina Ali, anna khairal a'mali, bahwa sesungguhnya yang merupakan amal yang terbaik, ya, ma yaqbalullahu ta'ala minka, adalah amal yang Allah terima dari kamu, ya. Sawa'un kanat qalilatan au katsiratan, ya, baik itu amal yang sedikit maupun amal yang banyak, ya. Jadi kalau menurut Sayyidina Ali, amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima oleh Allah, ya, ya, meskipun toh sedikit, apalagi banyak, ya. Nah, itu amal yang terbaik. Nah, sebab kalau amalnya banyak sekalipun, kalau nggak diterima Allah, lah untuk apa, ya? Ya, untuk apa, ya? Ya, ya. Makanya, masya Allah, kita itu kan, ya, kalau beramal itu yang dimohon itu, ya, diterimanya amal itu, ya. Makanya kita selalu berdoa, ya, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan Ismail ketika sehabis membangun Ka'bah itu, ya, meninggikan Ka'bah itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Wa Ismailu, ya, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim itu sehabis meninggikan Ka'bah, ya, meninggikan Baitullah itu, kemudian beliau berdoa itu, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah, ya, amal ibadahku ini dalam hal ini, ya, tadi meninggikan Ka'bah tadi itu. Nah, ini memang kemudian lalu menjadi semacam protap kita, ya, di dalam beribadah itu. Jadi habis beribadah itu selalu kita mohon untuk diterima. Jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan capek-capek itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Ya. Nah, tapi memang tidak semuanya secara eksplisit kita ucapkan dalam bentuk kalau sudah itu lalu berdoa seperti itu ya, tapi itu seperti itulah, mohon diterima itu. Ya. Seperti misalnya Ramadan ya. Itu kan kalau sehabis bulan Ramadan apa doa kita? Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Itu kan sama ya. Itu kan apa artinya? Semoga Allah menerima puasa Anda dan puasa saya, ya begitu. Ya. Haji, ya yang sekarang ini baru saja tadi malam Pak Haji Zairi pulang dengan istri, insya Allah besok 1-2 hari ini Pak Haji Hamid juga akan pulang itu yang dimohonkan sejak masih belum berangkat saja sudah semuanya mendoakan supaya hajinya menjadi haji yang mabrur ya. Ya intinya hajinya sah dan diterima ya. Yang dengan diterimanya haji itu kemudian orang yang berhaji itu menjadi lebih baik ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi ini Sayyidina Ali punya pandangan yang berbeda bahwa amal yang terbaik itu adalah amal yang diterima intinya ya, baik itu amal itu sedikit ya maupun banyak ya. Sedikit tidak apa-apa asal diterima ya, syukur-syukur banyak ya, begitu ya. Baik. Nah yang menarik di dalam rangkaian ayat tentang Ibrahim dan Ismail ketika meninggikan Baitullah itu, kemudian juga ada doa yang berikutnya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ya Allah, terimalah tobat kami ya, dan ampuni kami karena sungguhnya Engkau adalah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi doa ini meskipun sebenarnya di sela-selani ayat tertentu ya, tapi doa ini seringkali digabung ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Jadi mohon diterima ya, amal seberapapun, semoga Allah ridha dengan amal kita. Wadine kok masih ada kekurangan, ada kesalahan ya, kita mohon diampunkan ya, mohon cukupkanlah amal itu ya. Nah, itu jadi itu boleh dikatakan semacam protap ya, protap dalam hal beramal itu ya seperti itulah. Jadi mohon diterima dan mohon dimaafkan kalau ada yang kurang, ada yang salah ya, begitu. Dan saya itu semacam menduga-duga gitu ya. Para tukang itu loh, tukang itu bagus loh, tukang itu ya. Saya itu beberapa kali punya pekerjaan ya di rumah itu ya, tukang-tukang itu kalau selesai pamit itu kok ungkapannya biasanya menyangkut 2 hal itu ya. Saya perhatikan itu, Pak, ini pekerjaan sudah selesai, ini ya saya matur, semoga Bapak berkenan, semoga Bapak bisa menerima pekerjaan kami ya. Dan kalau ada salahnya, ada kurangnya, ada yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Loh itu kan bagus sekali itu ya. Jadi itu dugaan saya kok menggunakan template Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim itu. Jadi bagus sekali itu, sopan sekali itu para tukang-tukang gitu ya. Itu yang menjadikan kita ya alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, kalau nanti
ada keperluan lagi ya dipanggil lagi ya begitu ya. Karena senang kita merasa jadi tukang yang seperti itu berarti tukang yang apa namanya ya tahu persis protap mengenai sehabis melakukan pekerjaan tertentu tadi ya. Nggak tahu kalau bapak punya pengalaman seperti itu apa enggak itu ya. Saya kok beberapa tukang kok begitu meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda ya. Tukang yang serius agak serius loh ya, bukan tukang yang sekedar sehari apa namanya betulin apa gitu enggak. Ini tukang yang misalnya bangun rumah atau renovasi yang cukup serius begitu ya. Itu maksud saya ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Wa khairus syuhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Ya. Nah, ini yang kedua menurut Sayyidina Ali, dan sebaik-baik bulan adalah bulan yang di dalamnya engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Masya Allah ya. Jadi kalau apa namanya Sayyidina Ibnu Abbas tadi mengatakan bulan terbaik adalah bulan Ramadan, ini tidak melihat nama bulannya ya, tapi lebih kepada di dalam bulan itu kau ngapain ya, kira-kira begitu ya. Nah kalau di dalam bulan itu kok engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, itulah bulan terbaik menurut Sayyidina Ali ya. Dan tadi kebetulan sekali ya Pak Kiai Bisri di dalam sholatnya di rakaat yang kedua tadi membaca ayat yang terkait dengan perintah untuk bertaubat nasuha ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah, ya Allah, wahai orang-orang yang beriman ya, maksud saya itu ya, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh ya, taubat yang tenanan ya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiyal anhar ya. Jadi kalau kamu itu taubat dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu dan juga akan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi makanya taubatan nasuha itu akan mengantarkan kita masuk surga ya. Nah ini kembali ke Ibnu Abbas lagi ya. Ini apa namanya penjelasan Imam Nawawi ya. Qala Ibnu Abbasin ya, berkata Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas dawuh ya, ini penjelasan dari apa yang disebut dengan taubatan nasuha itu. At-taubatan nasuh, taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, an-nadamu bil qalbi, adalah penyesalan dengan hati ya. Jadi yang namanya taubat itu unsurnya yang pertama sekali penyesalan dulu. Jadi dalam hati itu ada penyesalan ya. Penyesalan terhadap apa yang sudah dilakukan. Ya Allah, tadi itu saya kok berbuat begini. Ya Allah, kemarin itu kok saya berbuat begini. Itu ada penyesalan itu ya. Nah setelah ada penyesalan dalam hati, wal istighfaru bil lisani ya. Lalu kemudian beristighfar dengan lisan ya. Hatinya menyesal, lisannya istighfar, lisannya mohon ampun ya. Astaghfirullahaladzim ya. Mohon ampun kepada Allah ya. Nah, apakah cukup itu? Tidak. Wal iqla'u bil badani ya. Iqla' itu kalau terjemahan letterleknya itu mencabut ya, atau memindah ya.
Ya, kalau dalam bahasa pesantren sering disebut dengan bedol. Bil badani. Maksudnya apa ya? Badannya ini dicabut, ya dibedol, ya dipindahkan dari perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik, ya dipindahkan badannya ini. Jangan kok terus di situ terus gitu, enggak ya. Kalau semula misalnya perbuatannya apa yang tidak baik, korupsi, ya pindah dari korupsi ke yang jujur ya. Kalau semula selingkuh, ya tidak selingkuh lagi, kepindah yang setia ya. Ya. Ya, jadi begitu ya. Ini baru rame tentang apa namanya ya? Ketua KPU yang dipecat ya, gara-gara melakukan perbuatan tidak senonoh kepada salah satu pegawainya itu ya. Oke. Ya, ya memang itu bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu memang orang tidak ada yang bisa merasa aman dari gangguan seperti itu. Nah, kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita aman ya, mudah-mudahan. Ya, jadi ya masih muda, punya jabatan, punya uang, ya ada kesempatan ya. Seperti tadi disampaikan Pak Satar tadi siang gitu ya. Ya. Nah masih cukup pada keberanian ya. Kadang-kadang itu memang betul itu ya. Kadang-kadang sudah sempat, sudah mau tapi tidak berani ya, tidak berani ya, tidak berani. Jadi pindah ya, mencabut diri, badannya itu dipindah, tidak di situ terus di tempat yang tidak benar tadi itu ya. Lalu kemudian wal idmaru ala alla ya'uda ila manahallahu anhu. Dan juga menyembunyikan ya untuk tidak mengulangi lagi terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di samping tadi ya berpindah dari perbuatan yang tidak baik kepada perbuatan yang baik ya. Ya, mungkin ada bahasa lain mungkin kurang lebih sama dengan istilah hijrah ya, tidak di tempat yang tidak baik terus begitu ya. Ya. Lalu kemudian tidak mengulang lagi terhadap apa yang sudah dilarang Allah tadi itu. Ya. Makanya seringkali yang namanya taubatan nasuha itu sering disebut dengan tobat yang sungguh-sungguh ya. Kalau coro Jawane itu bukan kapok lombok ya. Kapok lombok itu kan katanya kapok tapi besok mengulang lagi dan malah lebih berani biasanya itu ya. Kalau kemarin pedesnya hanya lombok 2, besok lagi malah berani lombok 3 itu ya, kan begitu ya. Nah, begitu. Itu disebut dengan kapok lombok istilahnya ya. Ya makanya seringkali orang yang taubatan nasuha itu digambarkan seperti anak sunat itu ya. Sunat ya sekali saja ya, tidak berani ulang lagi itu. Karena sunat lagi ya, apa sudah dipotong meneh Pak Nur Salim ya itu. Tidak ada yang dipotong lagi memang ya. Ya. Gambarannya lagi juga bukan seperti ibu-ibu yang melahirkan itu ya. Tapi zaman dulu itu kan ibu-ibu melahirkan itu kan kapok katanya, sakitnya bukan main tapi melahirkan lagi. Tapi kalau sekarang kok ya rada lumayan ya, kapok tenan ya, 2 kali katanya sudah cukup, tidak melahirkan lagi. Ya. Baik ya, jadi itu taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha seperti ini saya kira sering disampaikan para ulama ya dengan mengutip Quran. Ini kan ngendikannya Ibnu Abbas ya. Al-Quran sendiri juga eksplisit berbicara seperti itu. Ya, kalau halal bihalal kan sering itu dibacakan surat Ali Imran ayat 134 36 itu ya, itu kan di antara ciri orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, mirip sekali ya.
Dan pasti Ibnu Abbas menguraikan seperti ini dasarnya Al-Quran itu, ya. Nah, itu. Ya, jadi orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah dosa, tidak pernah salah. Orang yang bertakwa itu ya sebagaimana orang lain ya bisa saja berbuat salah, berbuat dosa. Tapi kalau dia berbuat dosa segera ingat kepada Allah, mohon ampun dan tidak meneruskan perbuatan yang buruk tadi itu. Sementara dia tahu kalau perbuatan itu tidak baik. Ya. Kita lanjutkan, ya. Wakila, ya. Dan juga ada yang menyatakan, ya, at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha itu alla yabqa ala amalihi, hendaknya tidak menyisakan di dalam amalnya itu, ya, atharum minal ma'siyati, masih ada apa namanya, athar itu labet, ya, labet itu ya semacam bekas, ya, atau indikasi-indikasi maksiat itu sudah tidak ada lagi, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau orang itu taubatan nasuha itu sudah tidak ada maksiat lagi, kira-kira begitu gampangannya itu, ya. Sirran wa jahron, ya. Baik itu rahasia maupun terang-terangan. Jadi sir aja ndak, apalagi sampai terang-terangan, ya. Nuwun sewu, orang tuh kadang-kadang maksiat kalau yang jahar sudah tidak mungkin, ya. Tapi kalau sir orang masih banyak, ya. Begitu. Yang rahasia masih banyak, ya. Ya, para kiai, para ustadz itu, waduh, kira-kira ya tidak mungkin lah kok maksiat kok terang-terangan di hadapan para jamaah, itu yang tidak mungkin, ya. Tapi apa kemudian lalu sama sekali tidak bermaksiat? Nah, ya kalau untuk yang sirron mungkin masih, ya. Jadi apa namanya, yang taubatan nasuha itu betul-betul yang sudah tidak ada maksiat lagi, ya, baik itu rahasia maupun terang-terangan. Wakila, dan juga dikatakan, ya, hiyallati turithu sahibal falaha ajilan wa ajilan, ya. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang kemudian bisa mewariskan, ya, kepada yang bertaubat tadi itu, ya, atau mewariskan itu kan bahasa tekstual, ya. Mewariskan itu ya memberikan, ya, bisa memberikan kepada orang yang taubat itu al-falah. Al-falah itu kebahagiaan, kemenangan, ya, ajilan wa ajilan, baik itu di dunia ini maupun lebih-lebih di akhirat nanti. Jadi kalau orang taubat itu, ya, biasanya kemudian hidupnya itu bahagia, hidupnya sukses, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, ini penjelasan mengenai apa itu yang disebut taubat, ya, baik tadi dari Ibnu Abbas dan dari beberapa pandangan yang lain itu. Nah, yang terakhir, ya, yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, wa khairul ayyami, dan sebaik-baik hari, ma tahruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala bil mauti mu'minan billahi. Wa khairul ayyami, dan sebaik-baik hari adalah hari yang kamu keluar di dalam hari itu dari dunia ilallah, kepada Allah, bil mauti, ya. Ya, jadi keluar dari dunia itu maksudnya meninggalkan dunia, ya, dengan maut itu, mukminan billahi, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman kepada Allah, ya, wafat husnul khatimah, itulah hari yang terbaik, itu hari yang terindah menurut Sayyidina Ali. Jadi hari terindah itu bukan hari ulang tahun, ya, bukan hari kita wisuda,
bukan hari kita menikah ya, tapi hari indah, hari terindah, hari terbaik adalah hari ketika nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa kita selalu mohon diberi husnul khatimah, mohon selalu diberi tetap iman dan Islam, lebih-lebih ketika nanti kita wafat, kapanpun dan dimanapun kita wafat itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sampai di sini dulu ya. Ini belum selesai ya, belum selesai ini penjelasan tambahannya ini ya. Masih panjang. Nah, di bagian yang berikutnya ini dikutipkan syair. Syairnya pun juga panjang ya. Ada beberapa bait ini ya. Bahkan ada 2 syair sekaligus ya. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk bab 40 bab sulasi ini agak panjang ya. Jadi kemarin sudah 3 pertemuan, ini tambah 1 pertemuan, insya Allah masih, mudah-mudahan pertemuan terakhir besok bisa selesai pembahasan makalah ke-40 bab sulasi ini. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu